Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi segmentasi pelanggan menggunakan metode K-means clustering. Saya Vincent Dinata dari Program Studi Sistem Informasi. Nah, dalam penelitian segmentasi menggunakan K-means clustering ini sendiri menggunakan contoh, di mana contohnya ini memanfaatkan objek yaitu sebuah klinik kecantikan, di mana bisnis klinik kecantikan ini sendiri pada saat itu merupakan suatu bisnis yang baru merebak di Indonesia. Nah, Bell Crown sendiri merupakan sebuah klinik kecantikan baru yang berdiri di Malang. Hingga saat ini, Bell Crown belum memiliki strategi customer relationship management yang memadai untuk mengelola dan memahami pelanggannya secara efektif. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan segmentasi pelanggan dengan harapan dapat memahami karakteristik pelanggan yang beragam dan mengidentifikasi segmen pelanggan yang paling menguntungkan. Nah, dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah K-means clustering tadi, yang didasarkan pada model RFM atau Recency Frequency Monetary, di mana model ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perilaku pelanggan berdasarkan 3 dimensi utama. Seberapa baru atau seberapa, maksudnya kayak misalkan seberapa jarak waktu antara pencatatan dengan transaksi pelanggan, lalu seberapa sering mereka bertransaksi dan berapa banyak yang mereka belanjakan. Lalu, bagaimana dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini? Nah, untuk penelitian ini sendiri mengandalkan data transaksi yang sering terjadi di Bell Crown sama periode Mei hingga Oktober 2017, di mana total transaksi yang dianalisis berjumlah 21.513 transaksi. Dan dari transaksi-transaksi ini dilakukan oleh 4.716 pelanggan yang berbeda. Data ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan segmentasi menggunakan metode K-means clustering yang akan mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku transaksi mereka. Lalu, metode apa saja yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, penelitian ini tuh menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu adalah model RFM untuk menilai nilai pelanggan, di mana RFM itu sendiri terdiri dari yang pertama itu adalah resensi, yaitu mengukur rentang waktu sejak transaksi terakhir dilakukan oleh pelanggan. Yang kedua itu adalah frekuensi, yaitu mencatat jumlah transaksi yang dilakukan dalam periode tertentu. Dan yang terakhir itu adalah monetary, di mana mencatat total nilai uang yang dibelanjakan oleh pelanggan. Nah, untuk menentukan jumlah cluster yang optimal dalam analisis ini digunakan metode elbow yang membantu mengidentifikasi titik optimal di mana penambahan cluster tidak lagi memberikan peningkatan yang signifikan dalam segmentasi. Setelah itu, algoritma K-means clustering diterapkan untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam cluster berdasarkan jarak Euclidean dari nilai RFM mereka. Terakhir, dilakukan uji performa cluster menggunakan fungsi cValid yang mengevaluasi optimalitas cluster yang terbentuk dengan menggunakan metrik seperti Dan index, silhouette width, dan connectivity. Nah, lalu proses segmentasinya bagaimana? Yang pertama, proses segmentasi ini sendiri diawali dengan penentuan jumlah cluster optimal menggunakan metode elbow yang mengidentifikasi bahwa 2 cluster adalah pilihan yang paling optimal. Kemudian, pelanggan dikelompokkan ke dalam cluster berdasarkan jarak Euclidean melalui K-means clustering untuk memastikan bahwa cluster yang terbentuk adalah yang paling akurat dan optimal. Lalu dilakukan uji performa cluster menggunakan cValid yang mengevaluasi hasil cluster dengan metrik Dunn index, silhouette width, dan connectivity. Nah, dalam proses ini sendiri menggunakan beberapa rumus. Yang pertama itu adalah normalisasi min-max, di mana rumus ini digunakan untuk mengubah skala data sehingga berada dalam rentang tertentu, biasanya antara 0 hingga 1. Proses ini penting agar tidak ada satu variabel yang mendominasi hasil clustering. Normalisasi membuat variabel dengan skala yang berbeda-beda menjadi sebanding dan dapat dianalisis secara bersama-sama. Yang kedua itu metode elbow, di mana metode ini bertujuan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal dengan melihat grafik penurunan SSI. Elbow adalah titik di mana penurunan SSI mulai melambat, menunjukkan bahwa menambah jumlah cluster setelah titik ini tidak diberikan peningkatan signifikan dalam model. Nah, yang tadi itu ada
Euclidean distance, di mana rumus ini itu mengukur jarak antara dua titik dalam ruang dua dimensi atau lebih. Jarak ini digunakan dalam clustering untuk menempatkan data ke dalam cluster yang paling dekat dengan centroid. Semakin kecil jarak Euclidean antara data dan centroid, semakin sesuai data tersebut dengan cluster tersebut. Nah, yang keempat itu tadi mengenai si valid sendiri, itu ada Dun index, di mana Dun index ini digunakan untuk mengukur rasio antara jarak minimum antara cluster dengan diameter cluster terbesar. Dun index yang lebih tinggi mengindikasikan clustering yang lebih baik karena menunjukkan bahwa cluster terpisah dengan jelas dan tidak terlalu besar. Yang kedua itu ada silhouette index, di mana berguna untuk mengukur seberapa dekat suatu data ke data lain dalam cluster yang sama dibandingkan dengan data di cluster lain. Nilai silhouette berkisar antara -1 hingga 1. Nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa data tersebut terkelompok dengan baik. Lalu ada connectivity, di mana connectivity itu mengukur seberapa erat atau terhubung data dalam cluster. Nilai yang rendah menunjukkan bahwa data dalam cluster berada dalam hubungan yang baik dan tidak tersebar jauh dari centroidnya. Dan yang terakhir itu ada Salinsky-Harabas Index, di mana indeks ini berguna untuk mengukur rasio antara jumlah variabilitas antar cluster dan variabilitas dalam cluster. Indeks ini sering digunakan untuk mengevaluasi kualitas clustering. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan clustering yang lebih baik. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini merupakan hasil uji dari setiap metodenya. Yang pertama itu dari Cummins clustering ini sendiri berdasarkan metode Elbow, di mana hasil uji setelah SSI serta hasil uji si valid itu sendiri, di mana terdapat bahwa untuk pada saat uji hasil uji Cummins cluster itu terdapat dua, yaitu yang pertama hasil 2 cluster dan yang kedua itu ada hasil 3 cluster. Nah, setelah hasil uji tadi dianalisis, berikut merupakan tabel dari hasil analisis antara 2 cluster dengan 3 cluster. Untuk yang dikelompokkan ke dalam 2 cluster, ditemukan bahwa dalam klaster pertama memiliki rata-rata resensi sebesar 105 hari, frekuensi 2 kali, dan monetary sebesar Rp291.660. Klaster ini terdiri dari 2.492 pelanggan. Untuk klaster kedua memiliki rata-rata resensi sebesar 34 hari, frekuensi sebanyak 6 kali, dan monetary sebesar Rp1.167.493 dengan total 2.215 pelanggan. Kemudian, ketika data dikelompokkan menjadi 3 klaster, hasilnya adalah untuk klaster pertama memiliki rata-rata resensi 23 hari, frekuensi 7 kali, dan monetary sebesar Rp1.292.044 dengan total 1.499 pelanggan. Untuk klaster kedua, memiliki rata-rata resensi 80 hari, frekuensi 4 kali, dan monetary sebesar Rp688.294 dengan total pelanggan mencapai 1.617 pelanggan. Untuk klaster yang ketiga sendiri memiliki rata-rata resensi 110 hari, frekuensi 1 kali, dan monetary sebesar Rp165.336 dengan total 1.591 pelanggan. Nah, hasil dari segmentasi ini divisualisasikan menggunakan dashboard yang berada pada halaman kanan ini, di mana dashboard interaktif yang menampilkan beberapa jenis grafik untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang hasil analisis. Yang pertama itu ada grafik donut, di mana grafik donut ini sendiri menunjukkan persentase pelanggan di setiap segmen. Yang kedua ada grafik scatter. Grafik scatter ini sendiri menampilkan hubungan antara variabel RFM. Nah, yang ketiga itu ada grafik bar chart, di mana grafik bar chart ini berguna untuk menunjukkan jumlah transaksi perlayanan di tiap cluster. Dan yang terakhir ada box plot, di mana box plot ini sendiri menunjukkan atau memperlihatkan persebaran pelanggan berdasarkan nilai RFM. Nah, lalu apa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini? Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode K-means clustering sangat efektif dalam melakukan segmentasi pelanggan di bell curve. Analisis ini mengungkapkan perbedaan yang signifikan antara segmen pelanggan, khususnya dalam hal frekuensi transaksi dan total pengeluaran.
Hasil segmentasi ini memungkinkan Bell Crown untuk mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan dan menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis mereka. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih.